Assalamualaikum Bapak Ibu, jumpa lagi dengan kami di ruang kolaborasi materi modul 3.2 pemetaan aset modal di daerah atau sekolah. Kami kelompok 3 yang menamakan diri kelompok Jalur Selatan Purwokerto. Dengan saya Muhammad Takris, Bagus Nur Ihsan, dan Ken Widya Agustina, CGP Angkatan 5, Kabupaten Banyumas. Dengan fasilitator Bapak Dedi Kasyono dan pengajar praktik Ibu Agustina Kartini, Pak Novida Ardiansyah. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan pemetaan dan identifikasi aset modal yang dimiliki sekolah dan pemanfaatannya. Yang pertama yaitu tentang identifikasi modal manusia yang terdiri atas internal sekolah dan eksternal sekolah. Modal manusia yang pertama yaitu murid, di mana potensi dalam akademik dan non-akademiknya dalam meningkatkan prestasi sekolah. Yang kedua yaitu guru, di mana kompetensi khusus yang dimilikinya dapat digunakan untuk pengembangan sekolah. Dan yang ketiga adalah kepala sekolah, di mana kemampuan manajerial yang baik digunakan dalam pengembangan sekolah. Modal manusia eksternal sekolah yang terdiri atas satu, wali murid, di mana potensi memajukan sekolah dengan keterlibatannya dalam komite. Dan yang kedua adalah tenaga kesehatan, di mana kerjasama meliputi pengembangan dalam bidang kesehatan. Yang berikutnya akan dipaparkan oleh Mas Bagus. Kami persilahkan. Terima kasih kesempatan yang diberikan melanjutkan pemetaan dan identifikasi aset atau modal yang dimiliki sekolah dan pemanfaatannya. Identifikasi mengenai modal sosial. Modal sosial dapat berupa sebuah asosiasi yang berupa kelompok dalam suatu komunitas untuk bekerja sama dan saling berbagi dalam tujuan yang sama. Identifikasi modal sosial yang ada di sekolah kami berupa KKG, MGMP, paguyuban wali murid, paguyuban kantin, paguyuban alumni, OSIS, pramuka, PMR, paskibra, dan sebagainya. Komunitas praktisi semua kegiatan yang mendukung pembelajaran dan pengembangan budi pekerti yang memiliki struktur keorganisasian. Identifikasi modal berikutnya adalah mengenai modal politik. Modal politik tidak hanya dimaknai sebagai sebuah aktivitas demokratis dalam tataran politik praktis, tapi merupakan kemampuan kelompok untuk mempengaruhi distribusi sumber daya di dalam unit sosial. Modal politik juga menjadi sebuah instrumen melalui sumber daya manusia yang dapat mempengaruhi kebijakan untuk mencapai suatu kepentingan. Modal politik yang kami identifikasi dapat dicontohkan sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan kepala sekolah dalam hal pelaksanaan kegiatan keagamaan, yaitu seperti pesantren kilat, buka bersama, sholat tarawih berjamaah, Jumat berbagi rezeki, santunan anak yatim piatu, berdasar pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 55, dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian, kebijakan kepala sekolah dalam menerapkan protokol kesehatan berdasar pada SKB 3 Menteri 2021, Keputusan Menkes RI nomor 0107, Menkes 382 2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat dan peraturan Dinas Pendidikan. Selanjutnya, mengenai identifikasi modal agama dan budaya. Agama merupakan suatu sistem berperilaku yang mendasar dan berfungsi untuk mengintegrasikan perilaku individu di dalam sebuah komunitas. Identifikasi dan pemetaan modal budaya dan agama merupakan langkah yang sangat penting untuk melihat keberadaan kegiatan dan ritual kebudayaan dan keagamaan dalam suatu komunitas tersebut. Kegiatan keagamaan dan budaya dalam lingkup sekolah dan masyarakat yang melibatkan keaktifan warga sekolah, yaitu seperti pesantren kilat, Jumat rezeki, perayaan hari besar, budaya kentongan, budaya takiran dalam perayaan Maulid Nabi, silaturahmi pada yang dituakan saat Idul Fitri, ngabuburit, streaming, dan pemanfaatannya untuk meningkatkan penanaman nilai religius, kepedulian, gotong royong yang menuju manusia berpancasila. Oke, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang identifikasi modal fisik.
Identifikasi modal fisik terdiri dari dua, yaitu yang pertama bangunan, yaitu ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, lapangan, tembok keliling, dapur, serta ruang UKS. Sedangkan yang kedua adalah infrastruktur atau sarana dan prasarana. Untuk sarana dan prasarana, kita ada jaringan internet, listrik, perangkat pembelajaran, serta toilet. Pemanfaatannya adalah sebagai unsur penunjang, pendukung, serta pengembangan nilai-nilai kependidikan yang muaranya pada peningkatan mutu manusia. Dilanjutkan, identifikasi yang berikutnya adalah identifikasi modal lingkungan atau alam yang terdiri dari taman, kebun, area persawahan, area publik dan pusat perbelanjaan, transportasi publik yang ramah, area pusat oleh-oleh, keamanan lingkungan, dan udara yang bersih. Dan pemanfaatannya adalah sebagai pendukung pembelajaran di luar kelas, serta belajar secara kontekstual. Model investasi pelestarian lingkungan atau alam yang harmonis. Dan yang terakhir adalah identifikasi modal finansial. Pada identifikasi ini, sekolah mendapatkan modal dari dana kegiatan operasional dari pemerintah, yaitu BOS, lalu dana sumbangan alumni atau wali murid, serta KIP atau KBP, Kartu Banyumas Pintar. Yang pemanfaatannya adalah untuk operasional sekolah dan juga untuk membantu meningkatkan kemampuan anak dalam mutu di pendidikan. Terima kasih. Demikian presentasi kami kelompok 3 pada ruang kolaborasi materi modul 3.2. Terima kasih dan sampai jumpa.